Pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan Open Economy ya di chapter 32 ya kalau di main. Kalau kemarin itu baru basic konsep aja Open Economy, sekarang kita masuk ke Macroeconomic Theory of the Open Economy. Tapi izinkan saya untuk mereview dulu ya beberapa materi di chapter 31. Sedikit aja ya. Jadi kita udah tahu ya bahwa real exchange rate itu adalah nominal exchange rate dikali harga di domestik dikali dengan harga di foreign, seperti itu. Nah, teman-teman udah tahu ya, nominal exchange rate ini menyatakan satuan uangnya itu foreign per domestik ya, karena kan real exchange rate itu nanti satuannya itu dalam angka aja kan. Misalnya real exchange rate itu 2. Nah, itu berarti menyatakan kalau real exchange rate sebesar 2, artinya 2 unit barang di foreign itu sama dengan 1 unit barang di domestik. Oke. Nah, teman-teman nanti jangan kaget kalau ngelihat data empiris, ini dikali 100 ya. Kenapa? Karena dibikin indeks gitu. Jadi, kalau indeks itu 1 itu 100 ya. Konsepnya kayak persen aja ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kan kayak gitu ya. Misalnya Indonesia. Indonesia kan domestiknya rupiah, berarti rupiah itu di bawah ya. Misalnya 1 dolar itu 14.150 rupiah. Nah, jadi di bawahnya tuh ininya nilai 1 dolarnya dalam rupiah. Oke. Okay? Nah, kita bisa coba teman-teman bandingkan ya. Ini 10.000. Ini misalnya A, ini B. A sama B, manakah yang nilainya itu lebih besar? Teman-teman udah belajar kan? Misalnya setengah sama sepertiga. Gedean setengah kan? Artinya semakin kecil di sini, nilai di sini itu berarti lebih besar. Karena pembagian lebih kecil. Berarti nilai B lebih besar. Oke. Okay? Nah, nilai B itu mau menunjukkan bahwa, oh, kalau dulu untuk dapat 1 dolar, kita perlu 14.150 rupiah. Sedangkan sekarang untuk mendapatkan 1 dolar, kita cuma membutuhkan rupiah lebih sedikit, yaitu sebesar 10.000 rupiah. Artinya apa? Dari A ke B itu mata uang mengalami apresiasi. Oke, okay? Mata uang mengalami apresiasi, jadi nilainya meningkat. Sehingga valid nih, kita bisa bilang bahwa suatu mata uang itu terapresiasi jika nominal exchange rate-nya itu meningkat. Oke, okay? Dan saya udah sempat bahas dan nggak akan saya review lagi. Misalnya Indonesia terhadap Jepang. Jadi kalau Indonesia terapresiasi terhadap Jepang Yen, maka konsekuensinya adalah Jepang Yen terdepresiasi terhadap rupiah. Ingat, ketika kita bicara apresiasi depresiasi itu hanya terhadap dua negara kan, nggak bisa secara keseluruhan. Maksudnya tidak bisa secara keseluruhan tuh kita nggak bisa secara perhitungannya langsung menunjukkan keseluruhan, kecuali kita ngitung secara parsial, terus kita lihat mungkin memang kebetulan mata uang itu terapresiasi terhadap semua mata uang misalnya. Oke. Okay? Nah, tapi di real exchange rate ini mungkin ada banyak yang bingung ya. Kan kalau misalnya real exchange rate dari 2 ke 0,5, artinya apa? Kalau dulu 1 unit barang domestik setara 2 unit barang di foreign, berarti ketika real exchange rate 0,5, artinya apa? 0,5 unit barang di foreign itu sama dengan 1 unit barang di domestik. Artinya apa? Artinya ketika real exchange rate turun, seolah-olah harga barang di luar negeri itu eh, menjadi apa? Menjadi semakin mahal. Atau di kita jadi lebih murah ya, relatif lebih murah. Nah, seolah-olah kan berarti logikanya, oh kalau di luar negeri kan barangnya semakin mahal. Di dalam negeri relatif lebih murah. Harusnya terapresiasi dong mata uang kita. Nah, ternyata terdepresiasi. Jadi itu emang itu yang sulit dipahami gitu. Jadi ketika real exchange rate turun itu jadi nggak cuma nominal exchange rate ya. Ketika real exchange rate turun, mata uang itu juga terdepresiasi. Nah, berarti apa? Real exchange rate turun itu artinya apa? Artinya barang di luar negeri relatif lebih mahal atau barang di dalam negeri relatif lebih murah. Ya, jadi ketika mata uang terdepresiasi, misalnya rupiah terdepresiasi, artinya apa? Barang di Indo itu relatif lebih murah. Maksudnya jadi lebih murah ya, bukan relatif lebih murah tuh maksudnya nggak semahal dulu gitu ya. Jadi nggak harus lebih murah gitu. Barang di Indo relatif lebih murah atau barang di luar Indo itu relatif lebih mahal jika rupiah terdepresiasi.
Oke, ngelihatnya dari sini. Kan real exchange rate adalah nominal dikali harga domestik dibagi harga foreign. Asumsinya ini konstan, jadi ini kan kalau turun terdepresiasi, maka kalau RER turun juga terdepresiasi. Jadi ini sudah saya jelaskan. Nah, sebagai bukti empiris, saya tunjukkan data ya negara Indonesia. Ya, semoga terlihat dengan jelas. Ini data real exchange rate dengan angka indeksnya jadi 100 ya sebagai base year. Kita bisa lihat ini di November 2020, nilai indeksnya 112,8. Dan kita bisa lihat bahwa ada apa nih di sini. Tahun 98 Indonesia mengalami resesi, ya, krisis 98. Kita bisa lihat ketika Indonesia mengalami krisis, ya, nilai rupiah itu dari 2.000 jadi sekitar 16.000, itu lihat real exchange rate-nya jadi turun drastis. Oke, kita juga bisa lihat misalnya terakhir krisis lagi mungkin 2008 ya, tapi ini nggak terlalu terdampak. Yang paling terdampak ini nih tahun 98 ya, real exchange rate-nya segini. Artinya apa? Pada saat ini barang di Indonesia relatif lebih murah dibanding barang di luar negeri, jadi relatif lebih mahal. Sebenarnya masuk akal juga karena kalau mata uang kita terdepresiasi, artinya kita kalau beli barang di kita itu berarti kan nilainya terhadap barang luar negeri jadi semakin kecil kan. Yang tadinya satu unit barang domestik setara 2 unit barang foreign, karena terdepresiasi satu unit barang domestik jadi cuma bisa dapat 0,5 unit barang foreign, jadi masuk akalnya di situ. Oke. Jadi ketika mata uang terdepresiasi ya, satu unit barang domestik uh, jumlah apa dengan barang domestik yang sama, barang foreignnya jadi lebih sedikit. Itu implikasi dari turunnya real exchange rate. Dan ini sebagai bukti empiris bahwa di krisis 98 real exchange rate kita turun drastis. Oke, jadi itu sedikit review aja terkait chapter 31. Semoga teman-teman tahu ya bahwa intinya kalau terdepresiasi berarti real exchange rate itu turun, nominal exchange rate itu juga turun. Tapi kalau terapresiasi, real exchange rate naik, nominal exchange rate juga naik. Oke. Nah, itu yang mau saya review. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah teorinya ya. Ini beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui sebelum memasuki materi ya. Ini sudah dijelaskan kenapa NX sama dengan NCO, lalu saving itu sama dengan investment plus NCO. Ini juga tentang purchasing power parity sudah saya jelaskan ya. Kenapa seharusnya real exchange rate itu di jangka panjang atau berdasarkan teori purchasing power parity itu sama dengan 1. Karena asumsinya harga barang itu harusnya sama di lokasi manapun. Oke. Nih, kita udah lihat savingnya. Nah, now, in a free market economy, ya, di perekonomian yang bebas, ya, pasar bebas, orang atau perusahaan nggak bisa dipaksa ya untuk melakukan, ya dia bergerak sesuai mekanisme pasar gitu kan. Jadi desire saving by household. Jadi kan kalau secara teoritis saving sama dengan investment tambah NCO gitu kan. Nah, tapi karena free market economy, jadi bukan saving, tapi desire saving, saving yang diinginkan sama dengan investment spending by firm and household yang diinginkan ditambah NCO yang diinginkan gitu. Jadi ditambahin desire. Oke. Okay? Bagaimana tercapainya? Nah, ini kita belajar tentang teori loanable funds theory of the real interest rate. Ya, jadi teori dari loanable funds mengatakan bahwa ada yang there is a market for loanable funds ya. Jadi kita masuk ke loanable fund nih. Ya, seperti biasa ketika kita bicara tentang market apapun itu ya, bisa itu market for, misalnya dulu mikro kan belajar ya, market for input market, ya, market input market gitu, atau belajar tentang macam-macam lah ya. Itu di mana-mana market itu ada supply dan ada demand. Oke. Nah, kalau di market for renewable fund, apa yang menjadi supply dan apa yang menjadi demand? Nah, sisi supply itu menunjukkan supply dari renewable fund itu adalah desire dari national saving. Sedangkan demand dari loanable fund itu adalah desire domestic investment spending ditambah desire net capital outflow. Oke. Nah, apa aja yang mempengaruhi supply dari loanable fund? Nah, supply-nya bisa tergantung beberapa faktor, termasuk real interest rate. Oke. Dan supply of loanable fund meningkat ketika real interest rate juga meningkat. Berarti kurva supply-nya nanti teman-teman udah dapat bayangan. Ini kan di kurva sumbu ini namanya sumbu vertikal ya. Sumbu vertikal itu kan real interest rate. Sumbu horizontal itu menunjukkan quantity of loanable fund gitu kan.
Berarti ketika tadi dibilang bahwa real interest rate itu naik, maka supply juga naik. Nah, berarti slope-nya positif. Itu udah teman-teman udah tahu ya dari situ. Oke. Nah, sedangkan demand for loanable fund itu juga tergantung real interest rate sih, tapi beda dengan supply. Kalau demand itu justru demand for loanable fund itu bakal decrease kalau real interest rate-nya naik. Seperti itu. Oke. Jadi kurvanya seperti ini. Seperti demand supply biasa. Nah, berarti equilibrium tercapai ketika supply equal demand. Ini udah tahu pasti ya. Nah, ini kurva dari supply of loanable fund yang menggambarkan national saving ya, atau Y min C min K ini ya, national saving. Nah, sedangkan ini demand-nya. Oke, kan kita tahu bahwa saving itu sama dengan I plus NCO gitu kan. Nah, ini baru saving aja. Nah, saving itu berarti dari sisi supply, atau national saving itu dari sisi supply. Nah, ini tuh dari sisi demand. Ya, yang meminta loanable funds itu adalah orang-orang yang ingin melakukan investasi di domestik dan yang ada di net capital outflow. Oke. Nah, kan tadi kalau demand kebalik ya, semakin tinggi real interest rate, permintaan terhadap loanable fund pasti turun. Ya, kalian udah belajar di konsep investment ya, bahwa interest rate dan investment itu berbanding terbalik. Oke. Makanya kurvanya negatif. Nah, ini misalnya ini ditambahin ini, maka nanti jadi seperti ini. Oke. Nah, maka ini pertemuannya nih. Supply demand. Nah, ini jadi equilibrium nih. Ini adalah equilibrium real interest rate, ini adalah equilibrium quantity of loanable fund. Oke. Seperti itu. Jadi equilibriumnya tercapai ketika saving sama dengan I plus NCO ya. Gitu. Dimana kurva ini tuh tadinya ini berasal dari dua kurva yang berbeda ya. Yaitu kurva demand for investment saja sama demand for loanable funds. Jadi gabungannya. Oke. Kalau supply-nya satu national saving-nya gitu, atau Y min C min K. Oke. Nah, ini penggambaran dari demand for loanable fund. Oke. Ini kurva investment, ini kurva NCO, tadi ya dijadiin satu, jadi ini. Oke. Ini supply of loanable fund, ini demand for loanable fund. Nah, ini dijelaskan ya, apa yang terjadi ketika misalnya supply of loanable fund itu meningkat. Ya, maka yang akan terjadi adalah equilibrium real interest rate-nya turun, quantity of loanable fund-nya itu bakal naik, atau equilibrium saving-nya itu meningkat. Oke. Nah, we have seen before that the actual level of net export and NCO must be equal ya. NX harus sama dengan NCO, but in free market economy, ini udah dijelaskan ya. Just for foreign currency exchange ya. Dan kita mengasumsikan bahwa market price itu tercapai di level equilibrium ketika supply dan demand itu equal. Oke. Nah, ini diingetin lagi tentang NCO dan NX ya. Supply dari domestic currency itu depends on many factor, tapi tidak depends dari real exchange rate gitu. Oke. NCO itu ditentukan dari market for loanable fund. Before kita belum belajar sebelum kita bicara real exchange rate ya, waktu di chapter berapa ya sebelumnya itu udah disinggung ya bahwa di NCO itu ditentukan dari loanable fund, tapi itu belum sempat menyinggung real exchange rate. Oke. Jadi intinya supply dari domestic currency itu tidak tergantung dari real exchange rate. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, kalau demand-nya itu depends on many factor, termasuk real exchange rate. Oke. Nah, tapi demand dari domestic currency itu bakal turun ketika real exchange rate itu naik. Oke. Kenapa real exchange rate naik, demand for domestic currency itu decrease? Logikanya gini, ketika real exchange rate naik, berarti kan misalnya tadi ya, $1 per 15.000 rupiah. Ini kita lihatnya dari nominal exchange rate-nya ya. Misalnya, asumsikan P per P start-nya itu sama. Berarti RER naik, E itu naik. Nah, asumsikan kenaikan E dari $1 per 15.000 rupiah jadi $1 per 10.000 rupiah nih. Kenapa demand for domestic currency itu bakal turun? Karena kita bisa lihat bahwa sekarang untuk mendapatkan dolar,
Untuk mendapatkan jumlah dolar yang sama, kita membutuhkan rupiah lebih dikit. Akhirnya orang jadi meminta uang foreign lebih banyak, berarti domestic currency-nya jadi turun. Makanya real exchange rate, ya ketika real exchange rate increase, maka domestic currency itu bakal turun. Itu logiknya, oke? Okay? Nah, ini adalah kurva dari ini ya, demand for kalau tadi kan nyinggungnya tentang NCO, ya, saving, investment sama NCO. Nah, ini sekarang kurva yang menunjukkan demand for domestic currency atau net export. Kalau tadi sumbu vertikalnya itu di sininya adalah interest rate dengan quantity of loanable fund, sekarang ini tuh jadi real exchange rate, dan di sini adalah quantity of domestic currency, exchange for foreign currency. Nah, ini adalah demand for domestic currency atau net export. Nah, ini adalah supply of NCO. Oke. Kita masih tahu bahwa kurva supply-nya itu tegak lurus ya. Kenapa? Karena tadi saya sudah sempat singgung di teorinya. Nih, bahwa supply tidak tergantung dari real exchange rate. Sehingga dia itu perfectly inelastic. Ya, jadi berapapun real exchange rate-nya, supply-nya tetap sama di sini. Oke. Itu alasan kenapa supply-nya tegak lurus. Kalau demand itu tergantung dari real exchange rate, makanya dia nggak tegak lurus. Makanya dia kurvanya itu slope-nya negatif. Di mana kalau real exchange rate meningkat, quantity yang diminta itu semakin sedikit. Quantity untuk domestic currency itu semakin sedikit gitu. Oke. Nah, ini equilibriumnya ya. Tercapai equilibrium untuk real exchange rate dengan equilibrium NCO and NX. Oke. Nah, ini kalau usual case of purchasing power parity ya. Jadi, kalau di purchasing power parity kan real exchange rate always sama dengan 1. Ya, tapi saya rasa di kalian nggak akan terlalu banyak membahas tentang purchasing power parity ya. Nah, karena purchasing power parity itu mengasumsikan real exchange rate selalu sama dengan 1, berarti real exchange rate-nya konstan gitu. Makanya demand-nya itu horizontal. Real exchange rate-nya kan nggak bakal berubah-ubah gitu. Ya, makanya dia selalu seperti ini. Tegak, horizontal. Tapi karena kita nggak pelajari ini, makanya kita belajar demand-nya yang ini. Ini asumsinya kalau dia purchasing power parity, di mana real exchange rate always sama dengan 1. Atau dia mengasumsikan harga barang di domestik itu sama di foreign harusnya sama. Oke. Okay. Nah, sekarang kita belajar kondisi equilibrium yang secara simultan untuk two market ya. Jadi, kan tadi kita bahas secara terpisah ya, loanable funds market dengan foreign currency exchange market. Kurvanya terpisah. Nah, sekarang kita bakal satuin kurvanya. Atau secara simultan, oke? Okay? Nah, jadi ini adalah ini kurva untuk the market for loanable fund, oke? Okay? Saya review lagi ya, di mana ini adalah supply of loanable fund yang terdiri dari yang merupakan national saving, dan ini adalah demand for loanable fund dari uh, ini investment ya. Investment plus NCO gitu ya. Nah, ini adalah kurva NCO-nya. Ya. Kenapa dipisah? Karena di sini kan hanya menjelaskan bahwa ini tuh demand dari loanable fund, di mana demand loanable fund itu tergantung dari investment tambah NCO. Jadi kurva demand ini menunjukkan berapa banyak quantity dari loanable fund yang diminta pada real interest rate tertentu. Ya, ini yang mau dijelaskan dari kurva demand ini. Tapi ini beda, kurva ini berbeda, ini hanya kurva NCO aja. Dia tuh, kalau ini kan sumbu vertikalnya real interest rate, sumbu horizontalnya quantity of loanable fund. Nah, kalau ini kurva khusus NCO yang menunjukkan bahwa real interest rate tertentu dengan besarnya NCO. Gitu. Paham ya? Jadi kalau di market for loanable fund berarti kan sumbu vertikalnya itu adalah real interest rate. Sumbu horizontalnya itu adalah quantity of loanable fund. Sama lah kayak waktu belajar mikro gitu kan. Misalnya market for apple, berarti yang mempengaruhi adalah harga apel dengan kuantitas apel. Nggak mungkin kan jadi kuantitas mangga gitu. Sekalipun di fungsi permintaannya itu ada ada fungsi harga mangga misalnya. Tapi karena kita bahasnya market untuk apel, berarti pakai quantity apel. Nah sama, ini the market for loanable fund. Kuantitinya juga quantity dari loanable fund. Gitu. Tapi khusus untuk kalau kita membahas tentang NCO-nya, berarti
kita nggak bahas tentang quantity of loanable fund, tapi kita bicara tentang jumlah NCO-nya. Oke, makanya kurva ini dipisah nih. Jadi ini sebagai NCO. Nah, ini suku bunganya sama, ya kan? Karena dia bicara tentang ini NCO yang sama. Cuma bedanya kalau di sini tuh digabung investment sama NCO karena kita mau bahas tentang market for loanable fund, tapi ini membahas tentang NCO sendiri. Itu. Nah, kan nah ini makanya seperti ini nih kurvanya. Oke. Nah, terus kita turunkan ke kurva khusus jadi ini the market for loanable fund, ini NCO-nya. Nah, ini adalah the market for foreign currency exchange. Ya. Nah, kalau foreign currency exchange, dia bukan real interest rate satuannya ya. Kalau real interest rate itu kan kayak investment gitu-gitu ya. Tapi kalau foreign currency foreign currency exchange berarti sumbu vertikalnya yang menjadi sumbu harganya itu adalah real exchange rate. Oke. Di mana tadi kita ada belajar bahwa supply dari foreign currency itu tegak lurus. Ya. Supply dari domestic currency itu tegak lurus. Ya. Karena tidak dipengaruhi oleh real exchange rate. Oke. Jadi ini kayak diturunkan jadi dengan R yang sama. Nah, berarti ini adalah demand for domestic currency. Seperti itu. Ini adalah namanya kondisi simultaneous equilibrium into market. Jadi ketika market for loanable fund sama market for foreign currency exchange mencapai kondisi equilibrium dengan real interest rate dan real exchange rate equilibrium yang tercapai gitu. Dan jadi kondisi equilibrium yang tercapai adalah real interest rate-nya, real exchange rate, terus apa nih? Quantity of loanable fund, NCO, dengan ini, quantity dari domestic currency. Ini adalah banyaknya equilibrium yang tercapai ya. Jadi real interest rate-nya yaitu sebesar R1, real exchange rate sebesar XE1, quantity of loanable fund sebesar QLF misalnya gitu ya. Terus NCO sebesar NCO gitu ya. Terus quantity of domestic currency di sini ya. Nah, kalau quantity of domestic currency equilibriumnya tercapai ketika supply dari domestic currency dengan demand dari domestic currency itu bersinggungan. Oke. Seperti itu. Jadi kalau equilibrium NCO itu berarti ini ya, tercapai ketika quantity dari loanable fund mencapai equilibrium dan quantity dari domestic currency juga mencapai equilibrium. Ya, ini kita bisa lihat nih, ketika ini equilibrium, nah tercapailah nih NCO-nya. Oke, jumlah NCO-nya. Seperti itu. Oke, ini hanya menjelaskan tentang equilibrium di dua market, yaitu market for loanable fund dengan market for foreign currency exchange. Nah, sekarang kita akan bicara tentang dampak dari perubahan policy ya, ketika ada perubahan kebijakan seperti itu. Okay. The point of building a macroeconomic theory of an open economy is to be able to say something that is not totally idiotic about the likely consequence of some policy change or unforeseen event gitu ya. Coba dibaca dulu. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih implementasi teori ini menjelaskan efek dari tiga hal ini. Ya, jadi di buku Menki juga dijelaskan ya. Jadi dengan mengaplikasikan kurva yang udah kita pelajari, bagaimana sih dampaknya terhadap misalnya pemotongan pajak atau peningkatan government spending atau nanti misalnya ada budget defisit misalnya ya. Terus bagaimana dampak dari impor tarif atau adanya impor kuota ya. Lalu bagaimana dampak terhadap market for renewable fund dan market for foreign currency exchange jika ada tiga hal ini gitu. Itu yang mau dijelaskan habis ini. Gitu. Jadi perbedaan chapter ini dengan chapter sebelumnya adalah kalau chapter kemarin itu lebih ngebahas tentang konsep dasar dari open economy kayak real exchange rate dan lain sebagainya. Nah sekarang kita membahas ke macroeconomic teorinya. Jadi dari loanable funds, foreign currency exchange, terus bagaimana terhadap perubahan policy gitu ya. Termasuk kalau ada political instability atau adanya capital flight seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan bahas contoh kasus yang pertama terlebih dahulu, yaitu ketika ada pemotongan pajak atau ada peningkatan government spending.
Nah, sebelum kita lihat kurva ini, kita baca dulu ya, kita recall dulu, di mana supply dari loanable fund itu kan harusnya sama dengan national saving. Oke. Nah, national saving itu adalah private sector saving ditambah government saving. Ini udah dipelajari ya. Di mana private saving itu Y min T min C. Y min T min C itu asalnya dari ini ya. YD min C. Ya, kan YD disposable income dipakai untuk konsumsi sama saving, ya kan? Berarti ini konsumsi private, ini saving private. Berarti private saving adalah disposable income dikurang konsumsi. Disposable income itu adalah Y min T. Nah, makanya private sector saving adalah Y min T min C. Ya. Kalau government saving T min G. Nah, itu konsep yang teman-teman akan kepake ya. Yang dipelajari di chapter 26 ini kepake sampai sekarang. Nah, therefore, ya karena itu ketika ada tax cut, ketika ada pemotongan pajak atau peningkatan government spending, maka kita bisa bilang bahwa government saving itu decrease. Nih, kenapa decrease kan? T min G. Coba deh, ini kan government savingnya. Atau kita bisa sebutnya public saving sama aja. Tax cut. Tax cut tuh berarti taxnya dipotong. Ini konstan. Berarti ini jadi turun ya. Nah, sekarang ini naik. Ini konstan. Turun ya. Tuh. Makanya mau itu tax cut, mau itu peningkatan government spending, atau ada budget deficit. Ya. Budget deficit itu T min G kurang dari 0. Nah, itu berarti sama gitu. Makanya menyebabkan si national saving itu decrease. Karena kan national saving adalah private saving ditambah government spending atau public saving. Kalau private savingnya konstan, public savingnya turun, ya maka apa yang terjadi? National savingnya itu bakal turun gitu. Nah, makanya ini akan menyebabkan supply dari loanable fund itu bergeser ke sebelah kiri. Oke? Okay? Maka teman-teman mesti perhatikan. Jadi ketika nanti teman-teman gambarkan policy gambarkan kurva policy itu harus digambar 3 kurva. Ya. Kurva untuk ini ya, jadi kurva untuk market for loanable fund itu selalu di sebelah kiri atas, lalu di sebelah kanannya itu adalah NCO. Nah, di bawahnya itu adalah kurva untuk market for foreign currency exchange. Jadi posisinya nggak boleh berubah ya, harus seperti ini. Jadi harus market loanable fund harus di sini, di sebelah kiri atas, NCO di sebelah kanan atas, market for foreign currency exchange itu di kanan bawah. Ya, jangan punya kreativitas, jadi ini dipindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, jangan, karena nanti bingung. Terus nanti kita akan lihat bahwa yang bergerak itu nggak harus di sini ya, bisa juga di sininya dulu gitu, atau di sininya dulu. Nah, kebetulan untuk kasus ini ya, ketika government spending-nya increase atau tax-nya turun, tax-nya cut, ada tax cut, intinya supply dari loanable fund itu bergeser ke sebelah kiri. Karena apa? Karena national saving-nya turun. Ingat, supply dari loanable fund adalah national saving. Ya. Terus aku mau tanya, kenapa supply-nya shifting to the left? Nah, ini kita aplikasikan di mikro ya. Kita udah tahu ya bahwa sebuah kurva itu bergeser jika dipengaruhi oleh faktor di luar sumbu vertikal. Ya, kalau dulu di mikro supply atau demand itu bergeser di luar pengaruh harga. Nah, berarti kalau ini supply atau demand dari loanable fund itu bakal bergeser di luar faktor real interest rate. Nah, jadi itu alasan kenapa supply-nya bergeser. Karena yang berkurang itu quantity supply, bukan bukan quantity supply. Supply-nya bakal berubah gitu. Oke. Okay. Dia bukan supply yang sama gitu karena adanya pengurangan pajak atau peningkatan governance spending, makanya supply-nya geser ke kiri. Oke. Okay. Nah, terus demand-nya tetap sama. Nah, jadi ini tahap pertama nih. Ketika ada pemotongan pajak atau peningkatan pengeluaran pemerintah atau misalnya budget deficit, supply bakal bergeser ke sebelah kiri. Nah, apa dampaknya terhadap equilibrium? Nih, kita bisa lihat. Mula-mula equilibriumnya di titik A. Sekarang ada di titik B. Nah, berarti real interest rate naik kan dari R1 ke R2. Nah, berarti dengan adanya pemotongan pajak atau peningkatan spending, real interest rate itu bakal meningkat. Oke, jadi jadi dampaknya di the market for loanable funds dulu. Nah, terus apa dampaknya terhadap NCO? Nah, kita bisa lihat kan mula-mula tuh
ketika equilibrium di titik A, ya, equilibrium NCO itu ada di ini nih. Misalnya aku bikin A aksen ya, A prime gitu ya. Nah, ketika real interest rate-nya naik, ya, NCO berkurang karena equilibriumnya jadi B aksen di real interest rate yang baru. Maka ketika ada tax cut atau government spending naik, real interest rate naik, maka yang terjadi apa? NCO-nya itu turun. Ya, dari titik A star ke B star. Ya, misalnya NCO 1 jadi NCO 2 gitu. Ya. Ketika real interest rate naik, NCO-nya turun. Ingat kalau ini bukan shifting tapi moving. Ya, karena gini, kenapa NCO-nya moving? Karena dipengaruhi oleh sumbu vertikal, ya. Dipengaruhi oleh real interest rate. Oke. Itu alasan kenapa NCO-nya moving, bukan shifting, ya. Nah, itu kan dampak terhadap NCO. Nah, bagaimana dampak terhadap foreign currency exchange? Nah, ingat, supply dari domestic currency itu tidak sama sekali tidak dipengaruhi oleh real exchange rate. Makanya kurvanya itu tegak lurus. Nah, tapi dia dipengaruhi oleh si NCO. Nah, kita bisa lihat nih ketika NCO-nya berubah, berarti supply-nya bakal bergeser. Ingat, yang mempengaruhi bukan real exchange rate, makanya supply-nya shifting. Nah, makanya ketika NCO-nya turun, kita bisa baca nih nomor 4 ya. NCO bakal turun dan menyebabkan supply dari domestic foreign currency itu juga dia jadi shifting to the left. Demand for domestic currency-nya tetap sama. Nah, sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah perubahan equilibrium real exchange rate. Ya, jadi dengan adanya budget defisit atau ketika pajaknya dipotong atau government spending-nya naik, maka yang terjadi adalah real exchange rate-nya itu naik atau mata uangnya itu terapresiasi. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi ketika pemerintah memotong pajak atau meningkatkan government spending, itu bakal real exchange rate bakal terapresiasi. Berarti kebalikannya kalau pajaknya ditambah atau government spending-nya di-cut, ya, jadi kalau kalau ini kan kalau berarti kalau tax-nya dipotong, government spending-nya atau government spending naik, berarti real exchange rate terapresiasi. Nah, berarti teman-teman sekarang boleh latihan ya. Latihan teman-teman bikin ya. Kalau dia budget surplus, coba deh bikin deh. Kalau dia budget surplus atau kalau misalnya tax-nya ditambah atau government spending-nya berkurang. Coba dibikin deh kira-kira. Market vulnerable funding gimana, NCO-nya gimana, real exchange rate-nya gimana, coba dibikin. Ya. Ini saya kasih clue-nya ya, berarti nanti supply-nya geser ke kanan, real interest rate turun, NCO-nya naik, supply-nya naik, real exchange rate-nya turun, atau mata uang terdepresiasi. Coba dibikin, oke? Okay? Dibikin tahap-tahapnya. Dan ini penjelasan 1, 2, 3, 4, 5 ini penting ya, jadi menunjukkan mana dulu yang terjadi. Ya, jadi pertama terjadi itu satu tuh peristiwanya. Nah, dampak dari satu menghasilkan dua, dampak dari dua jadi tiga, dari tiga jadi empat, empat jadi lima. Ya, jadi itu berurutan tuh ya, nggak boleh di skip-skip ya. Oke. Nah, sekarang buat teman-teman latihan, coba bikin budget surplus. Tadi saya udah kasih jawabannya ya. Oke. Nah, sekarang kita ke kebijakan kedua ya, ketika ada impor tarif atau impor kuota. Ya. Jadi impor kuota itu berarti kan dia membatasi jumlah impor ya. Jadi ada limit terhadap impor atau ya intinya membatasi impor lah ya. Sebenarnya pembatasan impor tuh bisa impornya dibatasi ya kuantitasnya atau dikenakan tarif. Ya, kenapa impor tarif bisa disebut mengkota impor karena dengan penetapan tarif impor kuantitas impor jadi berkurang gitu ya. Intinya yang membuat impor itu bakal turun, policy yang membuat impor itu turun. Maka apa dampaknya? Dampaknya itu adalah ini net exportnya increase. Oke, saya udah pernah bilang ya, kalau impor turun, belum tentu GDP turun. NX-nya saya pecah langsung X kurang M ya. Dulu saya pernah bilang, kalau impor turun, tidak otomatis GDP itu naik. Oke, kenapa? Karena ada komponen impor di C, I, dan G. Ya kan, saya udah pernah bilang itu. Nah, tapi sekarang saya nggak nyinggung tentang GDP, saya cuma nyinggung NX. Ya, simple. NX itu X kurang M. Oke, ketika impor itu dibatasi atau impornya berkurang,
asumsikan ekspornya konstan, berarti net ekspor bakal naik. Ya. Maka resultnya apa nih? Resultnya demand for domestic currency itu bakal shift to the right. Iya dong, kan kalau impor turun, berarti orang lebih prefer untuk belanja atau mengonsumsi barang di domestik. Nah, mengonsumsi barang domestik berarti butuh mata uang domestik. Sehingga permintaan untuk mata uang domestik itu bakal shift to the right. Nah, as the curve SE NCO are unaffected. Nah, tapi kurva saving, investment sama NCO-nya itu tidak terpengaruh. Nah, maka the market for loanable fund juga unaffected. Nah, ini adalah kurvanya. Nah, tadi saya sudah sempat bilang ya bahwa sebuah kebijakan itu tidak selalu kayak gini nih kurvanya. Maksudnya peristiwanya tuh harus di loanable fund dulu, nggak tergantung. Kalau impor kuota ini, market for loanable fund-nya kan nggak terdampak ya kan? Karena yang ngaruh itu cuma di domestic currency-nya aja. Jadi market loanable fund-nya nggak berubah, NCO-nya juga nggak berubah. Nah, tapi berubahnya dari bawah. Oke? Okay? Nah, karena impor kuota tadi net ekspor naik. Nah, net ekspor naik menyebabkan demand for domestic currency itu bakal meningkat. Oke? Okay? Nah, ketika demand for domestic currency meningkat, maka dia bakal shifting to the right demand-nya. Nah, berarti ini kan supply-nya tegak lurus, ini demand-nya, demand mula-mula, ini demand setelah peningkatan domestic currency. Nah, yang terjadi apa? Real exchange rate itu bakal terapresiasi. Oke? Okay? Jadi ketika ada impor kuota, permintaan domestic currency naik, maka real exchange rate bakal terapresiasi. Jadi tetap gambar kurvanya loanable fund di sebelah kiri atas, NCO di kanan atas, ini di kanan bawah. Tapi yang kamu gerakin kurvanya ini aja nih. Ini bergerak, ya. Jadi impor kuota meningkatkan demand for domestic currency, real exchange rate terapresiasi. Nah, tapi net ekspornya tetap sama. Jadi pembatasan impor itu tidak mengubah net ekspor dan NCO. Kenapa? Kalau kita lihat di kurva ya karena uh, mengubah kenaikan domestic currency hanya mengubah real exchange rate, ya. Jadi real exchange rate jadi terapresiasi itu. Tapi terhadap NCO dia nggak berubah karena dia nggak ngaruh ke market vulnerable fund. SI NCO-nya nggak berubah. Nah, kalau NCO nggak berubah, NX nggak berubah. Kenapa? Karena NX sama dengan NCO. Nah, berarti logikanya gini, kalau ada impor kuota, kan impornya berkurang. Nah, gimana supaya net ekspor itu sama? Nah, berarti logikanya ketika impornya turun atau ada impor kuota, sebenarnya yang meningkat itu komponen ekspor. Tuh. Makanya nanti NX-nya jadi sama. Oke? NCO sama, NX sama. Oke? Nah, sekarang coba dibalik. Bukan coba seandainya impor itu naik atau ada insentif untuk melakukan impor misalnya. Berarti kebalik ya. Berarti domestic currency-nya itu turun, real exchange rate terdepresiasi, net export tetap sama. Oke. Okay? Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kebijakan impor kuota atau adanya budget defisit atau penurunan pajak atau peningkatan government spending itu bakal menyebabkan real exchange rate itu terapresiasi. Oke. Okay. Semoga teman-teman masih bisa paham karena saya masih jelasinnya belum terlalu cepat. Oke. Okay? Sekedar info aja, kita kan baru belajar dua, nanti kita belajar satu lagi. Tapi intinya sebenarnya di chapter ini tuh yang penting tuh ini. Kalau budget defisit gimana, kalau ada impor kuota tuh gimana gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman, coba ya. Berarti kalau ada impor kuota, real exchange rate terapresiasi ya resultnya ya. Karena adanya ini, kenaikan domestic currency. Oke. Berarti kalau kalau impornya nggak dibatasi, kebalikannya real exchange rate terdepresiasi. Nah, sekarang sebenarnya ini ada intuisinya nih ya. Uh, Intuisinya nih kan supply of loanable fund itu tadi dipengaruhi oleh apa? Investment sama NCO ya. Bentar, coba dipelajari dulu. Nah, sebenarnya supply ini bergeser karena supply of loanable fund. Nah, supply of loanable fund itu kan national saving kan. Nah, coba deh teman-teman pahami national saving itu kan apa sih rumusnya? National saving itu rumusnya adalah Y min C min G ya. Jadi sebenarnya ini kalau tadi misalnya ada pemotongan pajak
Berarti kan efeknya tuh ke konsumsi ya. Itu alasan kenapa dengan adanya pemotongan pajak si supply loanable fund itu bergeser ke sebelah kiri karena ngaruhnya itu ke konsumsi. Nah, konsumsinya ini menyebabkan si national saving berubah. Karena national saving itu adalah Y min C min K ya. Nah, tadi kita udah bahas komponen C sama G gitu ya. Tapi sebenarnya intinya mah ini juga bisa kita kaitkan sama investment ya. Kalau investmentnya berubah juga ngaruh ya. Seperti itu. Karena investment juga komponen dari Y gitu. Nah, sekarang kita masuk ke policy terakhir ya tentang ini. Kalau ada political instability atau capital flight. Nah, kita mesti tahu bahwa political instability atau capital flight itu apa? Intinya outflow-nya itu large ya. Jadi banyak capital yang outflow, yang keluar. Nah, asumsikan all the other factor that affect NCO are unchanged. Jadi kita asumsikan faktor-faktor yang mempengaruhi NCO itu nggak berubah. Nah, maka ini akan menggeser si kurva NCO ke sebelah kiri. Curve to the right, oke? Okay? As the two main source of the demand for renewable fund are investment and net capital outflow. Nah, makanya dengan adanya capital flight, itu yang berubah, kan tadi kita udah belajar ya, ketika yang berubah itu renewable fund dulu, yaitu tadi kalau ada pemotongan pajak, pokoknya yang berkaitan dengan perubahan pajak atau government expenditure. Terus tadi kita udah belajar kalau ini berubah, yaitu ketika net export berubah. Nah, sekarang gimana kalau ada political instability and capital flight? Nah, ini sebenarnya kayak belajar dari komponen GDP sih, kan kalau kebijakan ini berarti komponen C sama komponen G, ya kan? Komponen T sama G, di mana T itu mempengaruhi C. Kan GDP yang pendekatan expenditure itu kan C plus I plus G plus NX ya. Nah, komponen C sama G itu di kebijakan ini kita udah pelajari, ya, ngubahnya di loanable fund. Nah, terus komponen NX itu kita pelajari di sini. Nah, sekarang kita belajar political instability capital flight. Ya. Nah, itu ngaruhnya tuh ke si NCO gitu. Nah, kita bisa lihat berarti ketika ada political instability atau capital flight itu artinya apa? Orang pada naruh uangnya itu. Orang pada ngalirin dananya ke luar negeri, ke foreign. Maka menyebabkan NCO itu naik. Oke, NCO naik. Makanya si NCO-nya shifting to the right. Ingat kenapa shifting? Karena dia NCO-nya naik ya, di luar pengaruh real interest rate. Ya, jadi dampak dari NCO naik kita jadi pertama NCO naik, nah dampaknya ke market for renewable fund. Apa yang terjadi ketika NCO naik? Kan awalnya misalnya equilibrium itu di titik A prime ya. Nah, karena NCO naik, maka equilibriumnya kan jadi di titik B. Maka di sini jadi B prime. Maka yang terjadi apa? Ketika NCO naik, ini demand for renewable fund itu bakal meningkat. Oke, dari D1 ke D2. Maka apa yang terjadi ketika demand for renewable fund itu meningkat? Yang terjadi adalah real interest rate itu bakal meningkat gitu. Dari R1 ke R2. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika real interest rate itu meningkat? Nah, di saat yang bersamaan peningkatan NCO itu menyebabkan supply dari domestic currency itu bergeser ke sebelah kanan. Oke, seperti itu. Nah, ini mesti recall di teorinya ya. Nih, teman-teman mesti kalau kalau bingung kenapa ini supply-nya shifting ke sini, ini harus recall ke teori yang mula-mula nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi supply dari NCO. Nih, ingat supply dari NCO itu dipengaruhi oleh capital outflow ya. Kan namanya juga net capital outflow gitu. Ingat, supply dari NCO tidak dipengaruhi oleh real exchange rate, tapi dia dipengaruhi oleh apa capital outflow gitu. Nah, karena capital flight atau capital outflow berarti NCO-nya shifting to the ini ya, shifting to the right. Kenapa supply dari foreign currency exchange-nya bergeser ke kanan? Ya karena kan ini karena capital outflow-nya naik gitu. Ini misalnya ini kan Amerika sama Meksiko, jadi karena orang pada capitalnya pada keluar negeri, kepada ke foreign ya berarti supply dari si foreign currency exchange-nya ini bakal meningkat dong, ya kan? Tapi demand-nya tetap sama. Demand untuk domestic currency-nya tetap sama, ya.
Yang meningkat cuma supply dari foreign currency exchange atau mata uang foreign. Nah, akhirnya mata uang jadi terdepresiasi. Ya, sehingga dengan adanya capital flight atau political instability, itu dampak akhirnya ini real exchange rate turun atau mata uang bakal terdepresiasi. Tapi kebalikannya kalau seandainya capitalnya pada masuk ke dalam negeri, berarti impact-nya justru real exchange rate itu naik dan mata uang itu bakal terapresiasi. Oke, jadi silakan teman-teman mempelajari secara seksama tiga policy yang penting ya, yang menyangkut tentang tax sama government spending atau komponen C sama G. Ini yang berkaitan dengan impor kuota, ini berarti NX ya. Nah, ini yang berkaitan dengan INCO gitu ya. Silakan dipelajari. Silakan dipelajari dengan baik. Nah, ini adalah summary of prediction ya. Tuh, apa yang terjadi kalau ada pemotongan pajak. Nah, ini apa kayak ini kayak rangkumannya aja lah. Dampaknya terhadap national saving gimana, domestic investment gimana, NCO gimana, real interest rate gimana, real exchange rate gimana. Ini rangkuman ya. Kalau pemotongan pajak atau peningkatan government spending berarti national saving turun, domestic investment turun, NCO dan NX turun, real interest rate naik, real exchange rate naik. Berarti kebalikannya, kalau tax-nya naik atau government spending-nya turun, berarti national saving naik, investment naik, NCO, NX naik, real interest rate turun, real exchange rate turun. Nah, kalau ada impor tarif atau impor kuota, intinya ini nggak berubah nih semua, yang berubah cuma real exchange rate jadi naik. Tapi kalau kebalikannya, impornya bertambah misalnya, itu real exchange rate jadi turun atau terdepresiasi. Nah, kalau ada political instability gimana? National saving naik, ya kan? Terus domestic investment turun, karena capitalnya kan pada keluar. Nah, NCO-nya jadi naik, karena banyak capital outflow. Nah, real interest rate naik, nah tapi real exchange rate bakal turun. Ya, jadi yang tiga ini menarik ya. Dengan adanya political instability, mata uang terdepresiasi. Dan ini nih, capital outflow-nya naik kan. Kan banyak banyak capital yang keluar. Nah, tapi national saving naik, cuma domestic investment-nya turun. Seperti itu. Oke. Okay. Nah, ini tambahan aja ya. Unusual case of purchasing power parity saya nggak akan jelaskan. Karena di buku juga nggak dibahas. Oke, okay? Sekian dari penjelasan saya. Semoga teman-teman dapat memahami. Terima kasih atas perhatiannya.